Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Gadis Bianca kembali menjumpai Anda kali ini dengan informasi bisnis yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Apalagi kalau bukan informasi bisnis properti nih pemirsa. Bukan rahasia lagi ya pemirsa bahwa investasi di bidang properti ini dapat menghasilkan passive income yang cukup menjanjikan untuk modal bahagia di masa tua. Apalagi memiliki investasi saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita miliki karena saat ini kondisi perekonomian kan masih tidak mudah untuk diprediksi ya. Nah, walaupun pilihan investasi saat ini semakin banyak pemirsa, tetapi investasi di bidang properti ini masih menjadi daya tarik yang banyak digemari dan menjanjikan. Namun sayangnya masih banyak nih masyarakat yang belum berani mengambil resiko untuk berinvestasi di bidang properti, terutama bagi yang belum punya banyak pengalaman. Nah, pagi ini pemirsa, saya akan berbincang dengan seseorang praktisi di bisnis properti dan akan memberikan solusi untuk Anda mengenal lebih jauh seperti apa jika ingin memulai bisnis di bidang ini. Dan langsung saja sudah hadir bersama saya, CEO Easy Property, Bapak Riko Tampenawai. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak Riko? Mantap dong, baik, sehat selalu. Pak Riko, tadi saya sudah sampaikan ya, mungkin banyak masyarakat yang ingin berbisnis di bidang properti tapi masih banyak keraguan. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman Anda, apa sih kendala-kendala yang dihadapi masyarakat untuk bisa berbisnis di bidang properti? Ya, kalau di properti itu yang pasti nomor satu adalah knowledge, pengetahuan dulu. Jadi orang kan nggak, ini bisnis yang bukan ikut-ikutan gitu. Satu orang berbisnis, oh ya enak ya bisnis properti, terus bisa segampang itu langsung masuk. Nah, kalau di properti itu kita harus ketahui dulu bagaimana cara masuk ke dalam sektor properti dan duitnya itu dari mana sih kalau properti gitu kan. Nah, penghasilan dari sektor properti itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah dari capital gain. Capital gain itu dari kenaikan harga properti tersebut. Contoh, misalnya kita beli rumah, terus kemudian tahun depan harganya naik karena banyak faktor yang membuat harga properti itu naik. Kemudian harga naik, ketika dijual, selisih dari harga jual dan harga beli itu disebut dengan capital gain. Nah, yang kedua sebenarnya ini esensi dari bisnis properti adalah kalau kita bisa punya cash flow dari sektor properti. Maksudnya cash flow itu apa? Jadi propertinya itu yang dijadikan mesin untuk mencari uang untuk Anda. Jadi propertinya tetap milik Anda, kemudian properti tersebut yang menghasilkan uang untuk Anda. Caranya gimana? Properti yang disewa-sewakan. Ada beberapa jenis properti atau cara untuk menyewakan properti. Salah satunya misalkan rumah dikontrakin, buat kos-kosan, apartemen disewain, ruko disewain, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan cash flow. Nah, kita tuh harusnya fokus ke situ. Yang dimana propertinya tetap dapat capital gain didiamkan saja. Selain itu, properti tersebut juga menghasilkan uang setiap tahun, bagaimana Anda menyewakannya, setiap bulan atau setiap minggu atau bahkan sewa secara harian. Nah, itu yang pertama mengenai pengetahuan. Yang kedua, ketika sudah masuk ke dalam sektor properti, kita harus tahu dulu yang syarat nomor satu di properti itu. Orang udah banyak yang mengenal istilah 5L lah. Lokasi, 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 dan lokasi. Jadi kita harus tahu lokasi mana yang memang mau kita jadikan sebagai income dari properti yang kita mau ambil, seperti itu. Nah, harus diperhatikan bahwa lokasi tersebut harus bisa memberikan efek atau memberikan dampak yang dimana ramai, kemudian banyak mobilisasi masyarakat sehingga trafficnya itu tinggi dan bisnis yang kita jadikan sewa menyewa tersebut itu juga tinggi. Nah, yang ketiga pasti kendalanya nggak lain dan nggak bukan modal. Karena identik yang namanya properti itu ya bicara soal uang yang besar dan lain sebagainya. Padahal ada beberapa cara untuk kita bisa meminimalisir modal, bukan tanpa modal tapi meminimalisir modal untuk masuk ke sektor properti. Nah, yang harus digarisbawahi adalah properti ini adalah lokomotif dari ratusan sektor atau industri yang lainnya. Jadi ketika saat ini perekonomian sedang tadi saya dengar tidak dapat diprediksi, betul itu. Nah, tetapi properti ini adalah dasar muara dari segala macam bisnis dan investment. Maksudnya apa? Jadi semua bisnis, you name it, banyak bisnis, banyak sektor, pasti itu berdiri di atas properti. Kantor pun properti, betul ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan bahwa semua orang masuk ke properti. Nah, tinggal kapan masuknya dan kapan mau belajarnya. Seperti itu. Jadi makanya let's go. Masyarakat bisa masuk ke dalam sektor properti tentunya dengan cara yang
mencari bagaimana meminimalisir modal, kemudian yang kedua knowledge-nya udah harus tahu tujuannya dia main properti itu apa sih, bukan cuma ikut-ikutan tapi pengen gue pengen dapat income. Nah, income-nya dari mana? Capital gain atau cash flow. Nah, saran saya fokuslah ke cash flow. Oke, jadi yang paling utama tuh harus knowledgeable dulu ya, harus tahu dulu tujuannya apa. Betul. Terus tadi soal lokasi juga harus dipertimbangkan dan memang properti ini menjadi basic investasi yang paling diminati gitu karena dasar dari semua bidang, di semua sektor gitu ya. Hampir semua. Betul. Nah, tadi bicara lokasi nih. Sekarang kalau kita lihat targetnya atau marketnya, pasarnya tuh di mana sih yang bisa menumbuhkan ekonomi kita? Jadi kalau kita fokus ke cash flow, nah cash flow itu kan tadi yang saya sebutkan bisa bangun kos-kosan, hotel dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa hotel karena pendapatannya kan tuh harian. Betul. Cuman kan modalnya besar gitu kan. Nah, cuman satu yang harus Anda ketahui bahwa ketika Anda masuk ke dalam bisnis properti dan ingin mendapatkan cash flow, Anda harus mencari lokasi yang mobilisasinya tuh tinggi gitu. Jadi penduduk yang datang dan keluar itu cepat. Bukan hanya banyak, tapi cepat. Kenapa? Karena kalau hanya banyak dan dia menetap jangka panjang, itu yang terjadi pembelian atau sewa jangka panjang. Sedangkan keuntungan dari sewa menyewa properti itu kalau bisa itu didapatkan secara parsial yang jauh lebih kecil. Maksudnya apa? Tahunan bagus, bulanan lebih bagus, harian jauh lebih bagus. Jadi yang bisa harian, tidak semua lokasi bisa harian. Makanya subsektor dalam sektor properti yang bisa dapat cash flow itu sektor pariwisata, nggak lain dan nggak bukan jantung pariwisata Indonesia. Bali. Nah, cuman kan kendalanya balik lagi nih nomor 3, modal. Nah, cuman ada sebuah solusi di mana masyarakat Indonesia bisa punya bisnis properti di Bali dengan cara yang mudah, murah, modalnya terjangkau berarti dan aman karena proyeknya sudah jalan, yaitu Easy Property. Easy Property. Apa tuh? Tapi kita tahan dulu. Siap. Pak Riko, jawabannya usai jeda. Kita akan bahas pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Anda kembali di Info Plus pemirsa, masih bersama Pak Riko Tampenamas. Di sini kita masih berbincang soal bisnis properti. Tadi sudah di-mention di Bali dan e-property. Boleh dijelasin ini bisnisnya seperti apa sih untuk pemirsa nih dapat inspirasi bisnisnya mau kayak gimana? Jadi Easy Property adalah sebuah perusahaan yang menawarkan solusi kepada masyarakat Indonesia untuk bisa punya bisnis properti di Bali dan proyek kami sudah running. Nah, kami punya 3 proyek dan 3-tiganya sudah running. Jadi yang pertama itu ada di Anagata Tanjung Benoa di daerah Tanjung Benoa Nusa Dua, itu sudah running proyeknya, hotel apartemen. Kemudian yang kedua ada di Anagata Canggu yang ada di Tamora, itu tepat di jantungnya Canggu, yaitu di Jalan Berawa. Kalau ada nama beach club yang sangat terkenal itu kita jalan kaki dari sana. Kemudian yang ketiga ada Hot Beach di Royal Tulip Spring Hill di Jimbaran. 3-tiganya ini sudah running. Jadi secara project ini bukan masih dibangun tapi sudah running, sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan, dinikmati. Nah, untuk kita bisa punya cash flow di project tersebut, kita harus beli propertinya dulu. Itu pemikiran konvensional pada umumnya. Kita pengen punya hotel, ya kita entah bangun hotel atau entah ikutan invest di satu kamar hotelnya gitu kan, misalkan. Nah, kemudian kita sewakan. Nah, tetapi dengan adanya Easy Property yang ada di 3 project ini, Anda bisa pilih. Saat ini saya mau sharingkan mengenai project kami ada di daerah Canggu, yang di daerah Jalan Berawa tersebut, namanya Anagata Canggu, yang dimana daerah ini daerah pusat keramaian ada di Bali. Kalau kita mau sewa menyewa properti itu bisa dilihat penghasilan kita dari tingkat okupansinya. Tingkat okupansi di sana itu ya tahu sendiri Canggu seperti apa gitu, full. Nah, kalau kita mau punya income yang kita sewa, dapat income dari sewa menyewa dari proyek tersebut, kita harus beli unitnya. Nah, unitnya itu harganya 2,8 miliar rupiah per unit. Nah, cuman kalau balik lagi Pak, tadi bilang katanya modal bisa jadi solusi. Ini 28 M kan lumayan gitu kan. Nah, oleh karena itu Easy Property membuatkan sebuah terobosan, sebuah sistem bisnis di mana Anda bisa punya bisnis di Anagata Canggu di proyek yang sudah jadi ini tanpa perlu mengeluarkan miliaran rupiah. Nah, benefitnya apa ketika ikut Easy Property? Yang pertama, Anda akan mendapatkan hak huni gratis selama 50 tahun tanpa biaya apapun dan Anda bisa pindah tangankan. Dan itu semuanya tercatat, tercantum, tertandatangani semuanya di notaris pastinya. Kemudian hak huni tersebut bisa Anda pakai, maksudnya Anda pakai itu Anda yang tempatin ketika Anda ke Bali atau Anda sewakan
Nah, kemudian yang kedua, hak huni tersebut tergantung jumlah Anda belinya berapa. Yang kedua, hak diskon. Yang dimana kalau hak huni dengan jumlah yang Anda beli di tahun tersebut habis kan selama 50 tahun. Setiap tahunnya di-renew tergantung jumlah pembelian hak huni Anda. Nah, kalau itu habis, Anda tetap masih bisa pakai dengan menggunakan hak diskon yang sebesar 30-70% tanpa batasan. Maksudnya apa tanpa batasan? Ya mau nginep sebulan kayak seminggu terserah Anda. Nah, cuman bayarnya pakai hak diskonnya tersebut. Yang dimana kalau Anda pakai sendiri ya Anda tempatin, kalau Anda sewain berarti jumlah besaran diskonnya itu menjadi keuntungan untuk Anda. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, saya tinggalnya nggak di Bali, saya jauh. Kelolanya gimana misalkan? Nah, kami punya sistem di mana Anda titipkan ke manajemen, nanti manajemen yang sewakan, cuman hasilnya kita bagi dua. Atau istilahnya profit sharing 50-50. Namun, untuk Anda yang tinggal di seluruh Indonesia yang jauh misalkan dari Bali segala macam, sekarang platform untuk bisa sewa menyewain properti itu ada banyak gitu. Sudah online. Betul. Jadi Anda bisa sewakan, atau mungkin Anda mau pakai. Tapi misalkan Pak, saya kayaknya di tahun ini nggak ke Bali, ya udah titipin, nanti kita bagi hasil. Nah, itu semuanya adalah benefit dari program Easy Property, yang dimana Anda nggak perlu ngeluarin modal besar untuk ambil unitnya, karena semua unitnya juga akan di maintenance sama kita juga, sama manajemen. Nah, Anda nggak perlu keluarin miliaran. Berapa harga ikut Easy Property? Oke. Jadi ketika Anda ikut Easy Property, Anda nggak perlu keluar 2,8 M, bahkan nggak perlu keluar ratusan juta. Cukup dengan 33 juta rupiah saja. Nah, 33 juta rupiah itu satu kali bayar. Selama 50 tahun nggak bayar apa-apa lagi. Nah, cuman untuk hari ini, yang dimana saya nggak tahu ada berapa ribu orang yang nonton kita hari ini. Tapi untuk 8 pendaftar pertama, Anda kami berikan special price di mana cukup dengan 25 juta rupiah. Satu kali bayar, selama 50 tahun Anda bisa punya bisnis properti di Canggu, di Anagata Canggu, yang dimana proyeknya sudah jadi, sudah ada. Nah, dari 25 juta itu bahkan kami berikan kemudahan cara pembayaran. Cukup DP-nya 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Sekali lagi, DP-nya 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Anda baru DP aja, kami berikan bonus. Bonusnya apa? Satu, bonusnya? Anda kami berikan seminar cara cerdas menjadi pebisnis properti. Seminar tersebut kami adakan di beberapa kota offline. Nilainya 5 juta per orang. Kedua, Anda dapat buku. Jadi saya tulis buku judulnya Ilmu Jalanan. Nah, itu alhamdulillah puji Tuhan Astungkara itu buku nasional bestseller, diberikan gratis untuk Anda. Ketiga, Anda mendapatkan bonus konsultasi hukum gratis dari Indolo. Siapa tuh Indolo? Indolo ini kumpulan para lawyer, para pengacara dari Kongres Advokat Indonesia, yang nama honorary consulnya adalah Pak Cucu Sanjaya. Nah, silakan googling siapa beliau. Kalau Anda mau konsultasi, itu bayarnya itu 35 juta selama 1 tahun. Tapi kalau Anda ikut Easy Property, karena kami bekerja sama, jadi Anda kami bayarin alias gratis. Total bonusnya 40-an juta, Anda ikut 25 juta, kemudian Anda bisa DP dulu 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga, tapi mohon maaf hanya untuk 8 pendaftar pertama. Gimana caranya? Ketik Easy spasi nama Anda, promo Easy, sekali lagi promo Easy spasi nama Anda, kirimkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Jadi langsung saja pemirsa, untuk 8 orang pertama yang kirim SMS atau WhatsApp ini langsung mendapatkan promosi, dapat promo dari 33 juta jadi 25 juta. Betul. Nah, dan bisa DP 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Luar biasa. Nah, tapi kalau ngomongin soal legalitas mungkin jadi pertanyaan ya, kadang-kadang pemirsa nggak yakin, ragu-ragu gitu ya. Gimana masalah legalitas untuk Easy Property sendiri seperti apa, Pak? Jadi namanya investment atau bisnis, apalagi di properti, nomor 1 profit, nomor setengah itu legalitas. Berarti lebih dulu yang harusnya. Ya, jadi proyek kami ini sudah ada, sudah jadi, bangunannya udah jadi. Anda ambil hari ini, besok ke Bali, lihat mau pakai silahkan. Udah jadi, udah jalan. Kalau nggak punya legalitas, udah disegel itu bangunan. Itu yang pertama, yang udah jalan soalnya. Yang kedua, yang Anda dapatkan adalah perjanjian jual beli keanggotaan Easy Property yang dilegalisir oleh notaris. Jadi perjanjian tersebut Anda bisa baca, Anda secara sadar, Anda tanda tangan, kemudian dikembalikan, bonus kami kirim, padahal Anda baru DP doang, belum lunas. Dan bisa dicicil tanpa bunga. Nah, kesempatan tersebut, mohon maaf, hanya untuk 8 pendaftar pertama hari ini. Langsung ketik promo Easy
Easy, spasi nama Anda, kirimkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Wah, menarik sekali. Pak Riko, kita masih akan berbincang usai jeda. Kita tahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Info Plus Metro TV. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa. Pak Riko tadi kan sudah bahas Pak Riko project-project sebenarnya sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi mungkin pemirsa ingin lebih mengenal Easy Property itu ada di mana aja. Project yang sudah berjalan dan dapat benefitnya pemirsa masyarakat itu apa saja yang sudah dijalankan? Jadi Easy Property itu perusahaan di dalam sektor properti yang alhamdulillah puji Tuhan Astungkara tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan sebagai top leading di sektor properti, top leading company di sektor properti, yang dimana kami melakukan terobosan di sektor properti, membuat masyarakat itu bisa punya bisnis properti di Bali yang menembus ke semua lapisan masyarakat. Proyek kami yang pertama di Anagata Tanjung Benoa, itu persis di pinggir pantai di sana. Sudah running, sudah operasional. Sejak kapan? Itu kami operasionalkan 2023 akhir. Memang ada keterlambatan pada saat itu karena COVID. Waktu itu kan, nah, dibatasin lah pekerja dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan Astungkaranya itu proyek selesai dan tetap berjalan walaupun COVID terjadi. Sudah kami buktikan selesai, orang bisa nginep, bisa pakai, bisa berenang di situ dan lain sebagainya. Kemudian ada Hot Beach Royal Tulip Spring Hill di Jimbaran. Itu juga sudah running, sudah jadi, sudah jalan. Kemudian yang ketiga ini yang happening nih. Apa? Yaitu di Anagata Canggu ya? Yang ada di Jalan Berawa, di di pusatnya Jalan Berawa Canggu itu. Nah, itu jalan kaki kemana-kemana, Mbak. Jadi mau ke kafe kayak, mau ke beach club kayak, dan lain sebagainya. Dan rate hariannya itu tinggi, 2 sampai 4 juta rupiah per malam. Tergantung season, tergantung ada event apa dan lain sebagainya. Nah, kalau mau punya bisnis di situ, orang kan harus beli propertinya dulu nih. Cuman dengan adanya Easy Property, Anda cukup ikut Easy Property, dapat 3 benefit yang tadi yang saya sampaikan, saya sampaikan. Jadi benefitnya yang pertama, Anda akan mendapatkan hak huni gratis selama 50 tahun. Kemudian semua perjanjiannya itu dilegalisir oleh notaris. Anda dapatkan perjanjian jual beli keanggotaan Easy Property yang dilegalisir notaris. Kedua, Anda mendapatkan hak diskon. Jadi kalau hak huninya habis di tahun tersebut, tenang aja, Anda bisa tetap pakai ataupun Anda tetap bisa sewakan dengan hak diskonnya yang Anda miliki. Yang dimana besaran diskonnya kalau Anda sewakan itu menjadi keuntungan untuk Anda ketika Anda sewain. Yang ketiga, kalau Anda lagi sibuk banget, itu 50 tahun tuh waktunya panjang loh. Betul. Nah, misalkan di tahun tertentu Anda sibuk banget, nggak bisa untuk sewain dan lain sebagainya, Anda titipin ke kami, nanti kami yang sewain, tapi hasilnya kita bagi 2 atau istilah profit sharing 50-50. Nah, ini semuanya adalah benefit dari Easy Property. Anda nggak perlu bayar miliaran, cukup dengan 33 juta rupiah satu kali bayar. Anda mau bisnis properti dengan modal 33 juta, properti apa yang bisa Anda bisniskan? Nah, tapi dengan adanya Easy Property, angka 33 juta itu menjadi sesuatu hal yang memungkinkan untuk Anda masuk ke dalam sektor properti. Apalagi bicara properti di Bali. Apalagi bicara ini hotel-hotel standar bintang 4, bintang 5 nih yang kami bangun. Kalau modal 33 juta, mohon maaf dengan segala hormat, bangun pos satpam aja nggak cukup. Nah, tapi dengan Easy Property, Anda bisa punya bisnis properti di sini. Cuman yang lebih keren untuk Anda yang nonton kita hari ini, 8 pendaftar pertama, cukup dengan bukan 33 juta, tapi dengan 25 juta. Udah gitu bisa diberikan spesial pembayaran. Cara pembayarannya bisa DP dulu 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Tapi mohon maaf, hanya untuk 8 pendaftar. Nah, udah gitu baru DP 6.500.000, kami kirimkan bonus tadi yang total 40 juta, ada berupa seminar, buku, dan juga konsultasi hukum gratis. Nah, saran saya, kalau Anda masuk ke dalam 8 pendaftar pertama, ketika Anda ketik promo Easy, spasi nama, kirim ke WhatsApp atau SMS yang ada nomor di layar Anda ini. Kalau Anda masuk ke 8 pendaftar pertama, saran saya, kami punya program juga namanya Elite Club. Elite Club itu minimum pembelian 10 hak huni. Anda mendapatkan bonus Elite Club. Kemudian ada juga Elite Plus. Elite Plus ini di atasnya Elite Club, minimum pembelian 30 hak huni. Nah, kalau 30 hak huni, Anda bebas mau milih di
saat ini oke, hari ini gue mau nginep yang di sini, besok gue mau nginep yang di project yang ini, seperti itu bahasa generalnya kelebihan dari kalau Anda ikut yang Elite Plus. Seperti itu, jadi Anda bisa pilih. Jadi nggak perlu ragu lagi ya pemirsa, karena memang track recordnya sudah jelas, udah jadi, bangunan udah ada, jalan, bangunan sudah ada, dan juga benefitnya luar biasa. Yes. Benefitnya untuk 8 pendaftar pertama langsung bisa dapat potongan harga dari 33 juta jadi 25 juta dan bisa DP dulu 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Project property kalau udah jadi cicil tanpa bunga itu sesuatu hal yang langka. Jadi ini udah projectnya udah jadi, udah jalan, Anda kesana udah operasional. Saya kalau ke Bali ya pasti nginepnya di project. Udah jadi, udah jalan, dan udah bisa dipakai, udah bisa disewain dan lain sebagainya. Ini sebuah keuntungan untuk Anda masuk sektor properti. Ketika properti booming lagi, Anda sudah punya bisnis propertinya, apalagi ini di daerah Bali. Sekali lagi, langsung WhatsApp atau SMS, ketik promo easy. Sekali lagi, promo easy, spasi nama Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi untuk 8 pendaftar pertama pemirsa langsung saja hubungi call center yang tertera di layar kaca Anda karena ada promosi menarik dari 33 juta jadi potongannya di berapa? 25 juta. 25 juta rupiah saja. Jadi pemirsa langsung saja hubungi call center yang tertera di layar kaca Anda. Oke, Pak Riko, terima kasih banyak untuk informasinya. Luar biasa, sangat menginspirasi pemirsa yang mau memulai bisnis properti di Bali, apalagi ini pasti sangat menarik untuk mereka. Terima kasih, Pak Riko. Mbak, thank you. Terima kasih pemirsa juga atas kebersamaan Anda. Akhir kata saya Gadis Bianca pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.